Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azza min qabil wa huwa asyraful qabilin. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd yabtakhila ba'dahum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la aqibata lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kenapa mutarawin pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Tulungagung, baik unsur Suriah dan unsur Kadriyah, pada pengurus lembaga Lasisnu, lembaga zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Tulungagung, dan lembaga Lasisnu Majelis Rakyat Cabang se-Kabupaten Tulungagung yang kami hormati, dan mungkin ada lembaga zakat infak sedekah atau Lasisnu yang tidak dari Tulungagung, atau ada peserta yang bukan termasuk lembaga Lasisnu. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dan bermuajahah dalam majelis yang penuh dengan barakah, untuk ngobrol pintar tentang zakat infak sedekah dengan sirsan serius tapi santai, tidak usah tegang-tegang, serius tapi santai. Jika dengan ngopi, yang mau merokok silahkan merokok. Kemarin saja saya merumuskan di Kompes PBNU pas malam Ahad. Di sana ruang ber-AC karena hotel. Ketika dalam rumusan saya mengusulkan untuk rumusan mohon dikasih dispensasi boleh merokok, karena tidak bisa berpikir dan merokok. Nanti rumusannya nggak jadi Pak. Akhirnya di sini oleh pihak hotel untuk biaya, tak ngerti saya urusannya panitia itu saja. Yang dijaga sampai jam 11 malam, tapi alhamdulillah sampai jam 2 baru selesai. Ya, tapi rokokan insya Allah itu sampai pagi saya bisa biasanya keluar. Cuman terus terang rokok itu saya mempunyai sunnatun sayyi'ah, sunnatun hasanah, tapi sunnatun sayyi'ah di majelis taklim Selopuro Mita. Sejarahnya saya kan biasa melekan di Lirboyo, sudah kadung kulino channel luar biasa itu ya, rokok ngopi. Tapi begitu ada di Blitar, saya diajak musyawarah, Mas Masail ngaji.
majelis taklim ya saya membiasakan, nggak ngerti ada apa, saya rokokan biasa. Sampai 3 pertemuan ini saya rokokan, baru ada yang bertanya, dan tidak ada yang rokokan sama sekali. Saya nggak perhatian yang semacam itu, saya kagetkan orang kok. Pokok yang penting saya rokokan. Terus setelahnya pertemuan 3 kali itu ada yang bertanya, bagaimana hukumnya merokok di majelis taklim? Waduh, yang saya katakan kalau saya mengharamkan, ya masa saya merokok di majelis taklim. Terus dikasih ibarat, karena memang roisnya di sana itu nggak merokok, ya alqom ala dini imami. Dan itu mengikuti pada agamanya imamnya. Imamnya nggak merokok, akhirnya haram merokok di majelis taklim. Saya disodori ibarat dari kitab Tuhfatul Murid Fil Hanafiyah. Kok di situ merokok di majelis taklim kok haram? Ini bagaimana? Oh benar itu. Saya jawab benar. Nah, gini permasalahannya. Jadi pada intinya hanya dalam ibarat yang sangat singkat, anakula qolin awilin awit iqodin yang dulu alal istihana billah wa bima'al dinihi wa bisya'irihi wa bimalaikatihi wa bihudubihi wa bihudubihi in koso jabihi kufrun wa ila falayak uju kurmatuhu. Setiap ungkapan, perbuatan, ideologi ikut yang ada unsur penghinaan, yang menunjukkan penghinaan, pelecehan terhadap agama, terhadap syiarnya Allah, terhadap malaikatnya Allah, kitabnya Allah, dan lain sebagainya. Kalau bertujuan maka kufur, bertujuan menghina kufur. Kalau tidak maka fala yabudu hurmatu, haram hukumnya, tidak jauh dari keharaman. Fal yaktar kunal hadr. Nah, bagi orang yang mengatakan bahwa rokok itu adalah unsur ihanah, pelecehan di dalam majelis taklim, silahkan mengharamkan. Yang dipakai narasinya ya seperti itu. Nah, bukan saya menentang apa yang disusun oleh mu'alif, enggak, tapi narasinya itu menganggap bahwa rokok itu ada unsur pelecehan. Nah, sekarang tanyakan pada hati, rokokan ini menunjuk pelecehan apa memang kebutuhan? Tinggal itu saja. Kalau yang mengatakan ansar pelecehan, tidak menghormati pada majelis taklim, pada syiarnya Allah, haram, silakan. Tapi jangan terus mengharamkan orang yang tidak menganggap itu pelecehan. Setiap urusan pelecehan yang memang tidak ada rumusan di dalam kitab, ini akan selalu membawa malapetaka dan selalu membawa hal yang sangat membahayakan di masyarakat. Sebagaimana Kang Ahok pelecehan apa tidak? Tidak ada keterangan dalam kitab manapun ada. Hanya kembalinya kepada huruf. Sedangkan kaidahnya kullu man lam yandabit syar'an wala lughatan balil urfi wujuhun salah. Setiap perkara yang tidak ada penjelasan di dalam syariat, tidak ada penjelasan dalam lughat, harus dikembalikan kepada huruf. Huruf mayat araf linas bihaitsu law uridat bil uqul talaqat bil qabul. Ketika ditanyakan kepada orang yang punya akal yang sempurna, yang normal, tentu akan mengatakan iya, pantas. Lah urusan pantas ini, pantas dikatakan pelecehan, pantas dikatakan tidak pelecehan, pantas ini urusannya hanya dalil uqul asalimah. Siapa dalil uqul asalimah? Tidak bisa kita pelanggaри. Jadi yang semacam ini. Nah ini sehingga kalau sudah ada pasal pelecehan agama, itu tentu akan terjadi konflik. Tapi kalau dihilangkan, itu nanti juga akan membahayakan. Dan ini berbanyak ada santer untuk dihilangkan usulan dari PDI, dan itu insya Allah akan dibahas di muktamar tentang pasal pelecehan agama. Nah, insya Allah akan dibahas, yaitu muktamarnya tanggal 23 sampai tanggal 25.
Desember, tapi ini luar biasa. Muktamar bukan muktamar luar biasa itu enggak, tapi dog itu aja. Dan tidak usah rombeli nanti, tidak sama dengan yang lain. Seperti kemarin kompes itu biasanya satu wilayah 6, hanya 3. Dan nanti di dalam muktamar, insya Allah yang diundang itu per PJ hanya ketua dan suriah. Kenapa sangat mengkhawatirkan dengan isu dengan isu klaster muktamar itu yang dikhawatirkan dia semacam itu nanti kan internasional. Kembali ke laptop. Para hadirin, para hadirat yang kami hormati, bahwa maksud kehidupan manusia itu hanya 2, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia itu masru'atul akhirat bagi orang yang mengatakan, orang yang menjadikan dunia itu sebagai sarana menunjukkan akhirat. Kecuali bagi orang yang menjadikan dunia sebagai watonnya, sebagai tempat tetap, maka dia akan kecilek. Si satu. Berarti orang itu tidak takut bahwa agama tidak akan pernah bisa intizam, agama tidak akan bisa teratur, agama tidak akan bisa sukses tanpa ada dunia. Makanya dikatakan dunia masratul akhirah, yaitu dunia meliputi sandang, pangan, papan. Terus ketiga, keempat, butuh siasat, yaitu pengaturan. Pengaturan dalam hal ini termasuk Laksisnu ikut mengatur di dalam urusan dunia. Dalam satu ayat lain Allah mengatakan harta itu sebagai urat nadi. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah allati ja'alallahu lakum qiyamah. Harta dijadikan sebagai urat nadi, khususnya pangan. Makanya kelemahan manusia, kelemahan makhluk itu hanya satu. Allah menunjukkan kelemahan, yaitu yang paling pokok adalah butuh makan. Makanya ketika Allah mengerot orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan, Dewi Maryam sebagai Tuhan, hanya mengatakan kana yakula min ta'am. Nabi Isa karo Maryam itu butuh makan loh. Masa Nabi, masa Tuhan butuh makan. Ya kula min ta'am. Bahkan presiden pun tanpa dikasih disegani, orang bakal jadi presiden. Jadi presiden yang mergo disegani. Banser yang katanya konon siap mati tapi yakin tidak siap lapar. Karena butuh disegani, nggak disegani jajal, dia pelemes, semuanya gitu. Jadi makanya udah nadi. Nah, kita perlu, oleh karenanya kita ngurusi urat nadi, menyelamatkan nyawa manusia. Ini adalah hukumnya wajib. Perlu kita ada siasat. Sebelum kita berbicara apa yang kita minta di sini, yaitu madrasah hamil, karena di dalam hal ini tidak harus ada hamil saja, sebab hamil itu urusannya dengan zakat. Sedangkan Laksisnu itu tugasnya bukan zakat saja, tapi infak dan sedekah. Dan yang paling bisa manfaat terhadap organisasi kita kalau mau mengelola karena sebagai urat nadi, yaitu infak dan sedekah. Kalau zakat itu sempit. Sempitnya di mana? Masrofnya itu ketat betul. Kalau infak dan sedekah kan agak lebar, dan penghasilannya lebih banyak infak dan sedekah daripada zakat. Ini dia punya. Ini penting. Allah menjadikan urat nadi, tanpa ada itu tidak bisa, karena
Wong NU niku berjuang niku tanpa modal madit, tanpa biayaan, tanpa pulus mampus. Jajar ngeten niku kalau nggak punya bensin, nggak punya gacatan kan. Ini butuh biaya semacam ini. Ini tempat ini kalau tidak ada pulus juga ada tempat ini. Ini, jadi butuh biayaan. Butuh pulus tanpa pulus mampus. Ini begini. Butuh apa itu segala-galanya. Lah kalau kita mau jujur dan mau mengkoordinir, mau mengatur dengan cara baik, masya Allah potensi yang luar biasa. Di antaranya sekarang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang kita kadang lengah, yaitu di toko-toko dikasih kotak, malah yang menggunakan mereka digunakan untuk bantu teroris. Kenapa? Padahal toko-toko mayoritas milik orang itu yang ngisi oleh mereka. Coba itu diisi oleh Lasisnu, satu kabupaten berapa? Umpama satu kabupaten itu ada toko 1000 begitu saja, dan isinya hanya 1000, itu sudah 1 juta. Padahal ya masa satu hari 1000 kan ya nggak mungkin. Kalau satu hari ini isinya 10.000 gitu saja, 10 juta. Jadi coba kalau kita satu hari itu, kalau 10 juta itu hanya 10.000 loh. Tapi saya yakin maksudnya sedino oleh 10.000 kan ya mustahil. Tapi ini kita hitung itu saja. Satu hari 10 juta. Kalau 1 bulan berarti 300 juta. Loh, ini kotak hanya kotak itu saja itu sudah berpotensi 1 bulan 300 juta kalau mau mengelola. Ini tidak usah kita keliling lagi satu-satu, tidak cukup bikin kotak. Lasisnu lebih sangar, insya Allah. Dan apalagi nanti para dai-dai, para kiai-kiainya sudah pun kalau ada susu ada apa sudah berikan kepada Lasisnu, nanti akan kembali kepada panjenengan semuanya, sehingga tidak kita masuk dalam kadal fakir ayakuna kufar. Begini, nah, masyarakat kita ini sering gernadong yang sehingga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang lain, mau tanda tangan mau apa hanya gara-gara dikasih ambil, dikasih korban, begitu saja sudah mau. Tapi kalau kita mau semacam itu 1 bulan 300 juta itu paling rendah. Dan tidak mungkin semacam itu oleh 10.000 satu hari ini bukan. Ya, masa toh 10.000 itu kan. Diumpomo satu hari 10.000 itu saja. Niku pun oleh 300 juta per bulan. Tapi kalau mengalihkan itu dari sisi hanya dari sisi yang saja. Apalagi nanti mau memberikan omplongan terhadap rumah-rumah. Lah dikasih di rumah-rumah kita duit receh 100, 200, padahal nggak ada sampai duit 100, 200 nggak ada, 500, 1000. Nanti diambil setiap minggu, setiap 1 minggu 1 kali. Dan menjamaah amalan di fakih asirin alibindai masjidah dan masyarakat ammah ini dapat gaji. Kalau di dalam Fathul Mu'in di sana di dalam urusannya fakir, di dalam masalah maliyul yatim, di dalam masalah wakaf yang dikatakan fa in kana ghaniyan falyastafif wa in kana fakiran falyakul bil ma'ruf, walaupun berbeda-beda pendapat tapi untuk mutakhir kebanyakan mengambil aqallul amrayn, itu baina qadri nafaqah wa ujratil miskin. Ini akan bisa kita mengakomodir kawan-kawan kita yang jadi pengangguran. Wah, ini sudah memberi pekerjaan luar biasa. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak punya pekerjaan, ngelamar kemana-mana, kita kasih pekerjaan, mengambil
harta dari omprongan satu minggu satu kali, tapi dikasih 7 wilayah kan berarti sudah 1 minggu setiap hari kerja. Nah setiap hari kerja ini berarti kita akan mendapatkan berapa satu hari. Ujratul misri misalnya lah 50.000, sudah lumayan. Hanya berapa jam namanya kerjanya, 50.000 atau 75.000. Nah ini sudah, kalau 10 hari sudah 750.000. Yakin anak-anak itu mau dikasih kerjaan itu dengan level Nahdlatul Ulama, dengan level Nazisnu, legal. Kalau nggak legal kan nggak berani. Kalau legal berani dia pergi. Karena dulu itu saya waktu jadi remaja masjid masih kecil, yoni seperti itu setiap Jumat saya bawa omplop ke rumah-rumah. Ya alhamdulillah, malah justru jam-jam seperti itu kan saya biasanya datang sudah disiapin kopi oleh orang. Jadi nilai kopi nilai sudah biasa kan. Itu saya masih MI masih sekolah MI. Itu dia jadikan remaja-remaja, dia cari harta yang macam itu untuk bangunan masjid. Hasil yang luar biasa. Nah ini, anak-anak itu kerja semacam itu yang sekarang itu banyak anak-anak kita yang pengangguran, nggak punya pekerjaan, dianggap NU nggak bisa memberi pekerjaan, sehingga banyak yang keluar dari NU, katanya NU tidak bisa menjembatani keinginan masyarakat. Dan ini zaman kasih pekerjaan yang semacam itu legal, kayak kaos Nazisnu. Masya Allah luar biasa. Ini kalau kita mau mengelola nih, sing anu niku wis satu hari sudah, kalau orang satu rumah di Rumawon 1.000, kalau satu rumah 1.000, sekarang satu kabupaten itu berapa penduduknya? Kalau penduduknya 100.000 lah, sudah miliaran per hari. Miliaran per hari kita masukkan dalam NU hanya 1.000 tapi isinya miliaran. Ini NU tidak akan terdiri dengan politik yang sekarang politik semakin pinter, bahwa NU tidak pernah punya politik, tapi politik selalu punya NU. Repot kita. Ya, kenyataannya kalau kita sudah mengikuti politik, setelahnya masuk di dalam politik, terus kita minta sumbangan, ya masih dimakelari, kalau 30%, kalau 20%, itu apa gunanya kan? Sudahlah kita mandiri saja, sehingga kalau kita semacam itu akan dilamar politik-politik yang banyak, karena kita mandiri. Ini sebagai contoh saja, itu contoh yang sangat kecil. Fakih malam militer itu nanti tugasnya nanti tidak dalam baku dan seterusnya. Kalau masalah dagang itu spekulasi, dagang spekulasi. Kali ini kan ya nggak pernah rugi tapi mati. Apalagi nanti kalau mau cari di bank, tapi nggak pantas pakai itu, jangan bangju. Anak-anak kan carinya uang itu di bank. Kalau itu nonton dari itu deh, cari malu. Kamu kok punya uang berianmu dari mana? Dan bank ini, bank di bangju. Itu anak-anak kita itu, satu anak-anak kita itu lihat. Yang kalau malam kumpul, ya siang dicari uang di bangju. Ya Allah, nah coba tidak usah cari di bangju, kita koordinat bisa kasih pekerjaan. Itu faedahnya, satu kita memberi pekerjaan kepada mereka, kedua keuntungan yang luar biasa. Nanti orang-orang yang rumahnya reok-reok kita bedah rumah, kita bangun. Orang yang ekonominya seret, coba kita suplai. Masya Allah, ini syiar yang luar biasa. Tinggal keikhlasan yang perlu kita tanamkan, kemauan yang perlu kita tanamkan. Di NU itu yang paling sulit penyakitnya yaitu jabatan. Oke, kerjaanmu. Enggak, karena saya itu sering, saya itu marah-marah di orang itu. Saya memang terkenal marah-marah, katanya sakera biarin aku. Jadi di NU cabang itu untuk 100% bu, gak pernah
semuanya datang tidak pernah, kecuali ketika sudah mendekati politik sergap kabeh. Wis nek urusan-urusan wis normal kayaknya ini ora pati gelem teko. Makanya keikhlasan itu bisa diukur ketika dia tidak jadi ketua, tidak jadi rais, sergap ora, sergap berarti ketok ikhlas. Lek ora iki ora rasa dadekno ketua umpama sergap ya krana dadi ketua berarti gak ikhlas, betul. Loh, ini bukan kampanye. Tapi itu pandangan umum yang semacam itu loh. Karena kita butuh orang ikhlas. Sebab ketika kalau diatur oleh orang ikhlas, no problem, tidak ada apa-apa. Tapi berjuang dalam Nahdlatul Ulama kalau sudah ada kepentingan pasti ruwet. Pasti ruwet. Ibu, ruwet di mana-mana pasti ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, no problem. Tapi dengan catatan karena innama amwalukum wa auladukum fitnah, ngurusi bondo itu fitnah dan fitnah, maka harus betul-betul transparan. Nah, sekarang bisa dengan aplikasi yang bisa diketahui oleh dilihat oleh siapapun. Kalau semakin transparan orang semakin percaya. Tapi kalau mastur orang ya akan sedekah akan infak. Pikir-pikir kemana uangnya kan gitu. Tapi kalau transparan semuanya bisa mengakses keuangannya. NU sekian, NU Kabupaten Tulungagung dan Rasis itu sekian. Wah luar biasa. Kita ngurus dalam masalah pembangunan masjid yang sekarang ini masjid-masjid selalu minta di jalan-jalan, memalukan. Ketok wong liya, nek di rumah-rumah kan tidak ya. Lah bagaimana coba umpama masjid-masjid niku ketika diadakan pertemuan LTMI 1 bulan 1 kali niku dijak arisan. Tapi bukan arisan kembali. Nah, jadi 50.000 dimintai 50.000, 50.000. Ini kalau masjid satu kabupaten itu misalnya 1.000 masjid, ada satu kabupaten. Hampir bukan. Nah itu berarti kalau 50.000 berarti 50 juta. Nah, berapa pertemuan kita akan menggotong untuk masjid-masjid yang dibangun. Nah, di sana bangun masjid layamutu walayahya. Dananya sulit, dananya nggak ada. Coba disuplai masjid-masjid itu, kita nggak akan mencari dana yang lain dan akan merdeka. Kalau 1 bulan 1 kali dari takmir di situ dimintai 50.000, nggak berat. Dan nanti 50 juta per satu pertemuan untuk masjid, bangunan sana, untuk sana. Wah, niku luar biasa. Hanya tinggal kemajuannya adalah fi aqdami lazis nutulungakum. Di wafi adamikum hayata. Kalau kau maju ekonomi, Nahdlatul Ulama maju. Jadi yang dimaksud ini bukan kita mencarikan dana NU, bukan, tapi untuk masyarakat. Jangan masalah ekonomi NU terus akhirnya mencari biaya NU, NU nggak usah minta. Nah, itu dana sosial yang semacam itu. Nah, itu nanti bisa dengan dianjurkan lagi di masjid-masjid. Untuk tarian di masjid, komplongan itu jangan untuk kemaslahatan masjid saja, tapi ada dua, ada kemaslahatan masjid dan ada sosial. Itu luar biasa. Dan nanti sosial itu orang yang kesana yang kasih makan, orang yang datang dikasih makan, wah luar biasa itu. Nanti takmirnya sakit, di obatno. Nah, terus wargane lorot diobatno karena dari uang sosial ini. Wah, itu masjidnya akan semakin ramai. Sing ora nang masjid gak diobatno, sing nang masjid nek lorot diobatno. Walaupun toh nang masjid krono diobat, tapi lama-lama kan terbiasa enak. Niki lho, tinggal bagaimana pola berpikirnya Lazis itu tinggal bisa saja.
Ini mukadimah saya saja. Belum sampai berbicara masalah masalah kehamilan, karena tugas saya itu hanya hamil, tapi ini untuk mensupport Gus Lukman yang selaku ketua Lasisnu. Siap untuk membeberkan asalkan mau kerja. Sing angel kerja ini keluar. Sing ikhlas. Nah, bagaimana? Sudahlah dikasih. Gini kuman, wa in kana ghaniyan falyastahfif wa in kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Tapi di dalam falyakul bil ma'ruf di sana, ketika nanti kita kaya masih diperbolehkan untuk mengambil akalul amrain. Wis gak apa-apa. Nanti kita bicarakan di dalam masalah hamil. Ini sekedar mukadimah. Sekarang